Selanjutnya ada program keahlian teknik ketenagalistrikan yang kompetensi keahliannya diantaranya adalah teknik instalasi tenaga listrik, ada teknik otomasi industri. Mata pelajaran yang dipelajari di teknik instalasi tenaga listrik untuk muatan nasional ada 5 mata pelajaran yang semua dipelajari dari kelas 10 sampai kelas 12, sama dengan dengan kompetensi keahlian yang lain. Pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris yang dipelajari dari kelas 10 sampai kelas 12. Untuk sejarah Indonesia hanya dipelajari di kelas 10 saja. Muatan kewilayahan pelajarannya adalah seni budaya yang dipelajari di kelas 10, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas 10 dan kelas 11. Untuk muatan peminatan kejuruan, ada C1 atau dasar bidang keahlian itu 3 mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10, yaitu simulasi dan komunikasi digital, biasa disingkat dengan SIMDIK, fisika, kimia, itu dipelajari di kelas 10, kemudian dasar-dasar program keahlian juga ada 3 mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10, yaitu gambar teknik listrik, kemudian dasar listrik dan elektronika, kemudian ada pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, kemudian di kelas 11 dan di kelas 12 ada yang dipelajari diantaranya adalah instalasi penerangan listrik, ada instalasi tenaga listrik, kemudian ada instalasi motor listrik. Ada satu pelajaran yang hanya dipelajari di kelas 2 untuk kompetensi keahlian ini, yaitu perbaikan peralatan listrik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan yang dipelajari di kelas 12. Selanjutnya untuk kompetensi keahlian teknik otomasi industri, sama mata pelajaran untuk muatan nasionalnya dari kelas 10 sampai kelas 12. Oh, ada kelas 13-nya kalau untuk teknik otomasi industri. Tambahannya untuk bahasa Inggris dipelajari dari kelas 10 sampai kelas 13. Nah, kemudian untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika dipelajari dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan mata pelajaran sejarah Indonesia hanya dipelajari di kelas 10 saja. Untuk muatan kewilayahan, seni budaya dipelajari di kelas 10. Selanjutnya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas 10 dan kelas 11, sama seperti jurusan yang lainnya. Kemudian untuk dasar bidang keahlian, simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, semua dipelajari, kompetensi keahlian semua mempelajari ini. Kemudian dasar-dasar program keahlian, ada gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, kemudian ada pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, ini ciri khas dari teknik otomasi industri. Untuk yang mata pelajaran kompetensi keahlian itu diantaranya baru dipelajari di kelas 11 sampai kelas 13 nanti, diantaranya adalah piranti, sensor, dan aktuator. Kemudian ada sistem kontrol elektromekanik dan elektronik. Kemudian ada sistem kontrol elektropneumatik. Kemudian ada sistem kontrol terprogram. Ada produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya untuk teknik mesin, program keahlian teknik mesin ini memiliki kompetensi keahlian diantaranya adalah teknik pemesinan, ada teknik mekanik industri, kemudian ada teknik perancangan dan gambar mesin. Kita lihat perbedaannya di mana untuk struktur kurikulumnya. Perbedaannya kalau untuk muatan nasional, muatan kewilayahan, untuk muatan peminatan kejuruan semua sama. Yang membedakannya ini adalah untuk mata pelajaran C2 yaitu dasar program keahlian, diantaranya gambar teknik mesin, kemudian pekerjaan dasar teknik mesin,
ada dasar perancangan teknik mesin, ini dipelajari di kelas 10. Dan ciri khas dari program keahlian ini untuk kelas 11 dan kelas 12 yang akan dipelajari itu adalah gambar teknik manufaktur, kemudian ada teknik permesinan bubut, kemudian ada teknik pemesinan Fries, kemudian ada teknik pemesinan Gerinda, kemudian ada teknik pemesinan NC atau CNC dan CAM. Kemudian nanti ada produk kreatif dan kewirausahaan. Berlanjut ke kompetensi keahlian yang berikutnya adalah teknik mekanik industri. Untuk teknik mekanik industri sekali lagi untuk muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian muatan peminatan kejuruan semua sama. Setiap kompetensi keahlian yang membedakan, yang sudah mulai membedakan itu ketika pada muatan peminatan kejuruan yang C2 ini dasar program keahlian, gambar teknik mesin, pekerjaan dasar teknik mesin, dasar perancangan teknik mesin ini dipelajari di kelas 10. Dan untuk mata pelajaran yang dipelajari di kelas 11 dan kelas 12 diantaranya ada teknik mekanik mesin industri. Dua-duanya nanti di kelas 11 dan kelas 12 kita pelajari. Kemudian proses produksi dan konstruksi mesin di kelas 11. Untuk sistem pneumatik dan hidrolik itu di kelas 12. Sistem kelistrikan mesin industri di kelas 11 dan kelas 12. Ada produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 dan di kelas 12. Selanjutnya, teknik perancangan dan gambar mesin. Untuk teknik perancangan dan gambar mesin, untuk muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan yang C1 semua sama. Ya, nanti bisa dilihat di sini. Yang membedakannya itu adalah yang C2, dasar program keahlian, itu diantaranya ada gambar teknik mesin, kemudian ada pekerjaan dasar teknik mesin dan dasar perancangan teknik mesin yang dipelajari di kelas 10. Selanjutnya untuk kompetensi keahlian, teknik gambar konstruksi, teknik gambar produksi, teknik merancang dengan CAM, produk kreatif dan kewirausahaan dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Dan ini terakhir program keahlian teknik komputer dan informatika dengan kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Apa saja yang dipelajari diantaranya untuk muatan nasional, muatan kewilayahan sekali lagi, untuk muatan peminatan kejuruan C1 dasar bidang keahlian semua sama. Yang membedakannya itu adalah untuk mata pelajaran dasar program keahlian. Yang pertama adalah sistem komputer. Komputer dan jaringan dasar, kemudian ada pemrograman dasar, kemudian ada dasar desain grafis. Yang ini yang dipelajari di kelas 10. Kemudian ada pemodelan perangkat lunak, ini dipelajari di kelas 11. Basis data, pemrograman berorientasi objek, kemudian ada pemrograman web dan perangkat bergerak, ada produk kreatif dan kewirausahaan yang ini dipelajari di kelas 11 dan di kelas 12. Anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan untuk informasi yang berkaitan dengan kalender pendidikan. Kita mulai dari bulan Juli 2020 kita startnya. Dari tanggal 13, 14, 15 kita melaksanakan kegiatan MPLS, kemudian nanti dilanjutkan tanggal 16, 17, 18 Bapak Ibu guru akan mengikuti kegiatan workshop dan praktis. Proses belajar online nanti dimulai pada tanggal 20 Juli. Selanjutnya sampai tanggal di sini ada tanda segitiga ini di tanggal 21, 22, 23, 24, 25 sampai 28 ini adalah kegiatan penilaian tengah semester. Kemudian
belajar dilanjutkan secara online, kemudian ada libur di sini tanggal merah, libur nasional. Nah, selanjutnya terus kalian belajar di bulan November. Nah, nanti di tanggal ya 1, 2, 3, 4 dilanjutkan 7, 8 itu adalah ulangan akhir semester. Pembagian rapot nanti pada tanggal 18 Desember. Kemudian nanti kalian mulai libur dari tanggal 19 sampai akhir ya sampai tanggal 2 Januari 2021. Nah, kemudian nanti kalian masuk lagi di semester genap dan ini yang diperkirakan kita mulai proses belajar di dalam kelas. Istilahnya luring. Ya, luar jaringan. Jadi nanti kita ketemu di dalam kelas. Mudah-mudahan kita berharap dari tanggal 4 Januari sampai nanti di tengah-tengah ini nanti ada libur yang kelas 12 akan mengikuti asesmen ketuntasan minimal atau ujian-ujian. Nah, nanti kalian mungkin ada yang masuk, kemudian ada juga yang belajar di rumah. Nah, selanjutnya nanti terakhir kenaikan kelas, ujian kenaikan kelas pada ya tanggal pembagian rapot tanggal 18, ujiannya tanggal 2 sampai tanggal 9 Juni. Demikianlah proses belajar kita dari tahun ini, tahun pelajaran 2020 sampai 2021, semester ganjil dengan semester genap. Jadi sekali lagi untuk semester ganjil dilaksanakan secara daring dan untuk semester genap diperkirakan dan kita harapkan bersama proses belajar bisa dilaksanakan di dalam kelas. Ya, terima kasih. Ya, anak-anakku, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari bagian kurikulum. Ayo kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan di masa pandemik ini. Tetap semangat dalam menuntut ilmu demi masa depan yang lebih cemerlang. Demikian saja, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bilahi fisabilil haq. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.